Desa Holimombo Jaya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini adalah hasil pemekaran Desa Holimombo pada tahun 2001. Dahulunya, desa ini bernama Kampung Belo. Berdasarkan catatan pemerintah Desa Holimombo Jaya, pada 2018 desa ini dihuni oleh 400 kepala keluarga dan berpenduduk sekitar 1.700 jiwa. 80% masyarakat Holimombo Jaya berprofesi utama sebagai nelayan. Rata-rata menyambi sebagai petani yang menggarap lahan pertanian yang ada di desa dengan menanam jagung dan ubi untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Seluruh nelayan desa Holimombo Jaya adalah nelayan kecil. Perahu-perahu mereka seluruhnya berukuran 1 gross ton atau lebih kecil, yang biasa juga disebut bodi dalam sebutan masyarakat setempat. Adapun alat tangkap yang mereka gunakan adalah pancing berupa handline untuk menangkap tuna dan cakalang, serta jaring untuk menangkap ikan pelagis kecil seperti tongkol dan kembung. Saat ini terdapat satu koperasi perikanan di desa Holimombo Jaya, Koperasi Maitapo Hamba-Hamba. Koperasi ini dibentuk pada 2020 atas Prakarsa Saleh, salah seorang nelayan desa Holimombo Jaya. Saleh atau La Saleh dalam kebiasaan menyebut nama pria di Buton dan sekitarnya adalah salah satu nelayan tuna di Holimombo Jaya. La Saleh menempuh pendidikan hingga ke jenjang diploma 3, namun memilih menjadi nelayan ketimbang mencoba menjadi pegawai negeri. Kan awalnya setelah selesai wisuda itu saya rencana juga mau lanjut. Hanya karena kita kan, saya punya istri kan bersaudara mereka banyak. Jadi tidak enak juga kalau sementara kalau kita tinggal di rumahnya orang tua ini kumpul banyak-banyak. Lalu kalau saya kuliah juga mungkin waktunya agak lama juga tuh, sekitar 2 tahun kita kumpul. Mendingan saya mencari saja untuk bikinkan juga rumah untuk saya punya anak istri. Nah, begitu. Akhirnya saya bilang tuh, saya lepaskan mi ojek, beli bodi. Pada Selasa dini hari 22 Maret 2022, kami berkesempatan ikut dalam pelayaran Pak La Saleh menangkap tuna. Kapal kami berangkat dari desa sekitar pukul 2.30 dini hari. Jadi kalau kalau kena musimnya surut malam, jam-jam 1, pokoknya orang jam 12 kadang sudah mulai jalan itu. Karena takut kena surut. Karena kalau surut, berarti tidak jadi turun. Sementara ikan dia masih makan, akhirnya rugi. Jadi capek berusaha supaya bagaimana caranya bisa turun. Setelah perjalanan selama sekitar 40 menit, Pak La Saleh mulai melempar mata pancing untuk menangkap cumi. Cumi akan digunakan sebagai umpan untuk menangkap tuna. Dapat. Setelah umpan dirasa sudah cukup, kami langsung menuju titik tempat gerombolan tuna berkumpul. Benar saja, sesaat kami tiba di sana, sudah terdapat beberapa kapal yang sudah melempar umpan. Pak La Saleh langsung melempar umpannya. Selain cumi, ikan balaki juga biasa dijadikan umpan untuk menangkap tuna. Dan apa kira-kira? Balaki. Wih. Ini jadi umpan. Jadi umpan. Umpannya tuna itu, umpannya juga prosesnya.
Sebenarnya kalau dia agak teduh tadi ini kita mau turun di sana di bawah. Kalau di bawah itu apa bedanya nih? Di sana kan agak jauh tuh, jadi otomatis ikannya akan ada tebal kalau di sana, ada tebal. Makin jauh anunya Makin jauh dia makin tebal. Iya. Jadi hanya kan dia tergantung juga ini tuh naiknya ikan. Kalau memang naik di bagian Wakatobi kita ke Wakatobi. Kalau juga ada tidak terlalu di Wakatobi, kadang kita langsung ke ke batu atas juga. Begitu. Ini kan kalau dia punya cuaca bagus kan orang kadang dia keluar sampai di batu atas. Dia cari cari ikan tuna tuh. Cikalang ini. Matahari sudah terbit. Waktu sudah menandakan pukul 10 pagi. Kami sedang tidak beruntung hari ini. Kami gagal menangkap tuna. Satu persoalan besar yang dihadapi oleh nelayan Desa Holimombo Jaya saat ini adalah makin banyaknya rumpon di daerah penangkapan mereka. Selain dipasang oleh nelayan setempat, rumpon juga dipasang oleh nelayan dari luar Buton, dari Sulawesi Selatan. Dengan banyaknya rumpon, saat ini jarak antar rumpon makin dekat, hingga hanya 1,5 km per rumpon. Padahal, menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Permen KP tahun 2014 tentang rumpon, disebutkan bahwa jarak antar rumpon adalah 10 mil atau 16 km. Selain itu, juga semakin banyak kapal penangkap ikan yang masuk ke wilayah tangkap masyarakat Holimombo Jaya, baik lokal maupun dari luar Buton. Mereka menggunakan jaring jenis pursein dengan mata jaring yang sangat kecil, di bawah 1 inci. Sebenarnya sih kalau kita nelayan tuna ini dengan adanya juga ready ini kan kita kayak tertekan juga. Nah, karena kenapa? Hari ini kita tujuan ke rompong ini kayak macam di perjalanan yang 3 jam itu. Setelah sampai di sana padahal di ready. Otomatis kalau di ready itu kan sudah tidak ada ikannya itu. Berarti kita turun itu tidak menghasilkan apa-apa, pulang kosong. Dengan kerugian yang kita sudah keluar itu sekitar 300. Setelah sampai di tujuan yang kita tuju itu padahal sudah di ready, otomatis kan penghasilan kita tidak ada. Bahkan kerugian yang kita dapat dengan biaya operasional tadi. Tuna ini sebab dia naik, ada anak ikan di rompong. Iya. Sekarang kan anak ikan di rompong sudah tidak ada, karena adanya jaring pelingkar ini. Baru jaring pelingkar juga ini kita tidak tahu, maksudnya kasih batas berapa mil itu maksudnya mereka lingkar, tapi ini biar kelihatan begitu mereka lingkar itu. Datang bagaimana ikan pelingkar yang jalan terus setiap hari. Kapal ikan pursein atau biasa juga disebut kapal ready ini berasal dari Sulawesi Selatan. Rata-rata berukuran kurang dari 30 gross ton. Keberadaan kapal ikan dari luar ini terhitung ilegal, karena kapal-kapal ini melakukan penangkapan ikan tanpa izin beroperasi di jalur 1 dan 2 yang merupakan kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum, nelayan Desa Holimombo Jaya menangkap 2 kelompok ikan. Ikan pelagis atau ikan-ikan yang menyebar di permukaan laut seperti ikan layang, kembung, dan ikan tongkol. Kelompok ikan yang kedua adalah ikan tuna. Keduanya sama-sama memiliki 2 saluran pemasaran di Desa Holimombo Jaya. Ikan tuna dijual ke Mamalele dan ke pengepul, bergantung ukuran ikannya. Tuna berukuran kecil dijual ke Mamalele, sebutan untuk ibu-ibu pedagang ikan yang biasanya adalah istri nelayan. Mamalele akan menjual kembali ikan-ikan tersebut ke pasar lokal. Sedangkan pengepul menjual kembali ikan-ikan tuna ke perusahaan yang akan mengirimnya ke Kendari atau ke Makassar. Harga ikan tuna loin yang dijual nelayan kepada pengepul adalah Rp50.000 per kilogram. 1 ekor tuna dapat menghasilkan 20 kg daging loin. Sementara untuk jenis baby tuna
atau tuna yang masih kecil, harganya rata-rata 15-18 ribu per ekor. Sedangkan ikan-ikan pelagis kecil dijual ke mama lele dan ke perusahaan. Mama lele juga akan kembali menjual ikan-ikan pelagis ini ke pasar lokal yang akan dibeli oleh masyarakat setempat. Sedangkan perusahaan akan meneruskannya ke Kendari atau bahkan diekspor. Jumlah perusahaan pembeli ikan-ikan pelagis tangkapan nelayan Desa Holimombo Jaya selama ini hanya satu. Dengan kata lain, pemasaran ikan-ikan pelagis masyarakat Desa Holimombo Jaya condong kepada situasi pasar monopsoni. Hanya ada satu pembeli, di tengah-tengah banyak produsen. Nelayan-nelayan Desa Holimombo Jaya selama ini hidup di tengah himpitan tiga persoalan tersebut. Makin banyaknya rumpon, makin banyaknya kapal redi, dan tidak tersedianya pilihan pemasaran yang cukup untuk menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang lebih baik. Jadi waktu itu kita suarakan juga itu di DPR, tapi memang tidak ada hasilnya. Tidak ada tanggapan, tidak ada yang menghasilkan apa-apa.